Erick Thohir sedang cari pelatih dari Eropa. Kelas, Messi Hallgers resmi jadi bek terbaik paruh musim era divisi. Kode keras kiper klub Brugge OTW gabung timnas. Kejutan, Arsenal akan tebus klausul pelepasan Nico Williams Januari ini. Klub-klub ancam gugat La Liga secara hukum jika mereka tunduk pada Barcelona dalam kasus Olmo. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari laga semifinal Piala Supercoppa Italiana yang digelar di Riyadh, Arab Saudi, Inter Milan sukses meraih kemenangan atas Atalanta dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan dari Nerazzurri di laga ini semuanya diborong oleh bek kanan asal Belanda Denzel Dumfries. Masing-masing dilesakan di menit ke-49 dan 61. Berkat kemenangan ini, pasukan Simone Inzaghi melaju ke final dan akan menantang pemenang laga antara AC Milan versus Juventus. Laga final Piala Supercoppa Italiana ini rencananya akan dihelat 7 Januari mendatang. Beralih ke kabar dari Inggris, Arsenal dilaporkan oleh Football Transfer sudah melakukan langkah untuk menebus klausul pelepasan Nico Williams dari Athletic Bilbao pada bulan Januari ini. The Gunners sedang dalam tahap diskusi berkelanjutan dengan agen pemain dan sudah sepakat menyiapkan uang untuk menebus klausul pelepasan Williams sebesar 58 juta euro. Urgensi meriam London mengangkut Williams Januari ini adalah kedalaman sayap serangnya yang bermasalah ketika ditinggal Saka dan Sterling karena cedera. Di sisi lain, Athletic Bilbao juga sudah ancang-ancang apabila kehilangan Williams, yakni dengan membidik pemain Norwich, Borja Sainz. Sementara itu dari kota Manchester, tersiar kabar bahwa aparel sponsor resmi MU Adidas dilaporkan mengancam akan putus kerjasama dengan Setan Merah kalau terdegradasi musim ini. Mengutip Daily Mail, meski sudah menandatangani perpanjangan kontrak selama 10 tahun, Juni 2023 lalu dengan nilai 900 juta pounds, Adidas tetap mengancam akan memutus kontrak kerjasama selama 1 musim jika MU berlaga di Championship musim depan. Selain itu, Red Devils juga diancam akan dipotong sebesar 10 juta pounds setiap musimnya jika mereka gagal lolos ke UCL. Dalam kasus ini, United beresiko hanya mendapatkan 35 juta pounds saja dari kontrak mereka dengan Adidas. Kabar berikutnya datang dari Aston Villa yang dilaporkan oleh Sky Sport akan segera mendapatkan jasa penyerang baru dari Dortmund, yakni Donyell Malen. The Villains telah resmi bernegosiasi dengan Dortmund untuk mengontrak pemain yang dibutuhkan oleh Unai Emery tersebut. Menurut laporan, pihak Dortmund juga sudah setuju melepas pemain asal Belanda tersebut. Namun, mereka menuntut mahar sebesar 16,6 juta pounds untuk ditebus Aston Villa. Permintaan itu akan segera dipenuhi Aston Villa, sebab sebelumnya Di Borussen telah menolak tawaran pertama dan kedua dari Aston Villa dari 13,3 juta pounds hingga 15 juta pounds. Masih kabar dari Inggris, dilaporkan Mirror, Thomas Tuchel yang sudah memulai tugasnya sebagai pelatih timnas Inggris resmi mengumumkan deretan para pembantunya dan apa agenda terdekatnya. Pelatih berpaspor Jerman itu akan dibantu oleh Anthony Barry sebagai asisten pelatih dan dua stafnya yakni Nicolas Meyer dan James Milburn. Sebagai pelatih kiper, Tuchel menunjuk mantan kiper Chelsea Enrique Hilario. Selain mengumumkan stafnya, Tuchel juga mengatakan akan datang ke beberapa laga Liga Inggris pada bulan Januari ini, termasuk laga Spurs versus Newcastle hari Sabtu. Tuchel sedang berupaya menyeleksi beberapa pemain yang akan masuk timnya sebagai persiapan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa yang akan dimulai bulan Maret mendatang. Kini beralih ke kabar dari sepak bola Spanyol. Menurut laporan Gol, Presiden Real Madrid Florentino Perez sedang berupaya menggelar pemilu Presiden Real Madrid di tahun 2025 ini. Ia meminta semua anggota Dewan El Real untuk bertemu pada hari Selasa 7 Januari guna mulai merancang tahapan proses pemilu Presiden tahun 2025 untuk masa jabatan 4 tahun mendatang. Namun menurut laporan, usulan ini adalah upaya pribadi Perez untuk segera mencalonkan diri lagi. Perez sendiri telah menjabat sebagai presiden selama 5 periode berturut-turut sejak 2009 dan terakhir kali terpilih pada tahun 2021.
Sementara itu dari kabar lainnya, sejumlah klub di La Liga dilaporkan oleh Sport sedang mengancam pihak La Liga dengan gugatan hukum apabila mereka tunduk dan patuh kepada Barcelona dalam kasus Dani Olmo. Sebab ada kabar dari Katalan pada hari Kamis 2 Januari, pihak Barca makin optimis jika La Liga mau mengabulkan pendaftaran Olmo. Apabila La Liga berubah pikiran dengan mengabulkan permintaan Barca, mereka tak segan akan dibawa ke meja pengadilan oleh 3 klub yakni Athletic Bilbao, Atletico Madrid, dan juga Sevilla. Masih kabar kasus Barcelona dan La Liga, selain Dani Olmo yang terancam akan hengkang, pemain lainnya yakni Pau Victor juga mengalami nasib yang sama. Dilaporkan relevo jika tidak bisa didaftarkan Barca. Pau Victor hanya punya opsi untuk bertahan dan tidak bisa bermain atau jadi agen bebas alias meninggalkan klub. Kondisi inilah yang membuat beberapa klub La Liga memantaunya. Relevo bahkan melaporkan bahwa dari setengah klub yang ada di La Liga musim ini sedang berupaya melakukan pembicaraan dengan pihak Pau Victor. Namun menurut laporan yang terdepan adalah Real Betis. Mereka jadi klub pertama yang menghubungi Pau Victor. Beralih ke kabar dari sepak bola Italia. Dilaporkan oleh Football Italia bahwa pemain yang diincar Manchester City dari Torino yakni Samuele Ricci telah resmi menandatangani kontrak hingga tahun 2028. Meski sudah diperpanjang, Il Toro tetap tak akan menghalangi jika ada klub lain yang menawar Ricci hingga angka 35 juta euro. Kasus Ricci ini menurut laporan kemungkinan akan sama seperti kasus Bremer. Ketika itu, Bremer memperpanjang kontrak dengan Torino di Februari 2022 sebelum akhirnya di bulan Juli 2022, ia pindah ke Juventus karena mahar yang disepakati. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari sepak bola Prancis. Dilaporkan oleh Get Football News France bahwa klub pesakitan Bordeaux akan coba diambil alih kepemilikannya oleh mantan kiper Bayern Munchen, Oliver Kahn. Kahn telah menyuruh mantan Presiden Marseille, Jacques-Henri Eyraud, sebagai perantara untuk menghubungi pemilik Bordeaux, Gerard Lopez, mengenai persyaratan pengambil alihan klub. Proses negosiasi ini dilaporkan masih dalam tahap awal. Selanjutnya, pihak Oliver Kahn akan mengunjungi langsung Bordeaux untuk kepastian lebih lanjut. Lalu dari Jerman tersiar kabar bahwa juara bertahan Bundesliga Bayer Leverkusen resmi mendapatkan pemain baru di bulan Januari ini. Dilaporkan oleh Get Football News Germany, Die Werkself resmi menyelesaikan perekrutan striker Alejo Sarko dari klub Argentina Vélez Sarsfield dengan status bebas transfer. Pemain berusia 18 tahun itu telah menandatangani kontrak berdurasi 4,5 tahun di Bay Arena. Sarko didatangkan demi menambah opsi bagi Xabi Alonso di posisi striker. Namun belum diketahui secara pasti apakah Sarko sudah akan bisa diturunkan oleh Xabi Alonso di laga Bundesliga melawan Dortmund atau tidak. Dari Arab Saudi dilaporkan oleh The Sun bahwa beberapa klub seperti Al Nassr, Al Ahly, dan Al Ittihad sedang berupaya membujuk bek kanan Manchester City, Kyle Walker. Walker kini sedang mengalami kondisi tak menentu di Etihad. Selain performa yang menurun dan usia yang semakin menua, pihak The Citizen juga dilaporkan sudah ancang-ancang dengan membidik bek sayap baru mulai bulan Januari ini. Jika Walker banyak dibidik klub Arab Saudi, lain halnya dengan rekannya di timnas Inggris Marcus Rashford yang baru menolak tawaran dari klub Arab Saudi. Dilaporkan oleh Sport Bible, pemain MU itu telah menolak tawaran menggiurkan yang telah dibuat oleh satu klub Liga Arab Saudi yang tidak disebutkan namanya. Padahal tawaran tersebut terbilang besar secara gaji, melebihi apa yang diterima Rashford di MU. Bukan hanya klub Arab Saudi saja yang ditolak. Fenerbahce yang diam-diam menawar juga ditolak sendiri oleh Rashford. Menurut Chris Wheeler dari Daily Mail, Rashford menolak semua tawaran tersebut karena masih ingin menunggu sikap yang jelas dari MU. Sementara itu dari tanah air tersiar kabar bahwa pemain keturunan di pos penjaga gawang timnas Indonesia bisa saja bertambah dengan hadirnya kiper keturunan Surabaya milik klub Brugge, Danny van den Heuvel. Tanda-tanda itu dilaporkan oleh Suara dengan tindakan sang pemain yang sudah mengikuti akun Instagram PSSI. Hal tersebut sontak memunculkan spekulasi jika dirinya adalah calon pemain naturalisasi berikutnya yang dipersiapkan untuk membela timnas Indonesia. Danny van den Heuvel yang berusia 21 tahun disebutkan berpeluang gabung timnas karena secara usia lebih muda dari calon kiper naturalisasi lain seperti Emil Audero dengan 27 tahun dan Daniel Klein yang masih berusia 23 tahun. Dari kabar berikutnya, dilaporkan oleh Okezone bahwa pemain yang baru saja dilepas Suwon FC, Pratama Arhan, berpeluang kembali ke klub lamanya, PSIS Semarang.
CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi juga sudah angkat bicara soal potensi Arhan kembali memperkuat Laskar Mahesa Jenar. PSIS menjadi salah satu klub yang dikabarkan siap menerima kembali Arhan bila memutuskan pulang ke Indonesia. Sebab kedua belah pihak memiliki perjanjian khusus yang dibuat pada tahun 2022 lalu ketika Arhan hijrah ke Tokyo Verdy. Perjanjian tersebut berisi bahwa Arhan harus pulang ke PSIS dulu jika memutuskan kembali merumput di Indonesia. Dilaporkan oleh Yahoo Sport, Manchester City akan mendapatkan suntikan pemain baru di bulan Februari nanti, yakni Claudio Echeverri. Sang pemain juga sudah mengucapkan salam perpisahannya kepada River Plate. Pemain asal Argentina yang sudah dibeli The Citizen musim lalu itu, sejatinya sudah akan bergabung pada Januari ini. Namun pihak City masih mengizinkan sang pemain untuk fokus membela Argentina di kejuaraan U20 Amerika Selatan atau Sudamericano U20 2025 hingga pertengahan Februari. Setelah gelaran tersebut, pemain 18 tahun itu akan langsung bergabung ke Etihad untuk menambah amunisi lini serang Pep Guardiola. Selain menanti kedatangan Echeverri di bulan Januari ini, Manchester City berupaya keras mendatangkan banyak pemain guna memperkuat tim. Salah satunya adalah bek sayap yang sedang bersinar di Nottingham Forest, Ola Aina. Tim Talk melaporkan bahwa pemain asal Nigeria itu telah diminati langsung oleh Pep Guardiola sebagai pengganti jangka panjang dari Kyle Walker. Pemain 28 tahun itu akan habis kontraknya di City Ground pada akhir musim nanti. Peluang The Citizen untuk membajak Aina di bulan Januari ini terbuka lebar. Apalagi negosiasi perpanjangan kontrak Aina belum dilakukan oleh pihak The Tricky Threes. Sementara itu dari kabar lainnya, mantan pemain MU yang kini berseragam Burnley, Hannibal Mejbri dicaci habis-habisan oleh pelatihnya sendiri, Scott Parker. Hannibal dicaci akibat ulahnya setelah mendapatkan kartu merah karena menginjak pemain Stoke City, Junior Chamadeu. Yang lebih membuat jengkel Parker, peristiwa itu terjadi setelah 20 menit pemain asal Tunisia itu masuk lapangan sebagai pemain pengganti di laga Burnley versus Stoke City. Parker frustasi setelah kehilangan satu pemain yang mengakibatkan timnya gagal meraih poin penuh di Turf Moor. Dia sungguh memalukan. Dia mengecewakan saya, tim, staff, dan juga fans, kata Parker. Beralih ke kabar berikutnya dari sepak bola Spanyol. Dilaporkan bahwa Real Madrid akan memberi kontrak ekstra bagi bek mereka, Antonio Rudiger. Rudiger yang kontraknya akan habis pada tahun 2026 menurut Marca, rencananya akan diberi perpanjangan 2 tahun hingga 2028. Biasanya, pemain yang sudah lewat usia 30 tahun di El Real hanya diberi perpanjangan kontrak 1 tahun saja. Rencana ini dilakukan pihak manajemen Los Blancos karena bek asal Jerman itu sudah dianggap lebih dari sekedar pemain, melainkan sebagai jenderal pemimpin di lini belakang yang tak tergantikan. Sementara itu, rival sekota Real Madrid yakni Atletico Madrid dikabarkan sedang mencari penerus bagi kiper Jan Oblak yang sudah semakin menua. Menurut laporan Estadio Deportivo, Los Blancos kini tengah membidik kiper muda Boca Juniors berusia 22 tahun, Leandro Bray. Kiper yang secara tinggi badan dan perawakan lebih menjanjikan dibanding Oblak ini, performanya juga sangat disukai oleh Diego Simeone. 22 kali bermain di Boca musim ini, ia mencatat 11 clean sheet. Pihak Boca sendiri juga telah meminta jika Los Colchoneros benar-benar berminat, mereka harus menebusnya dengan mahar 14 juta euro. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari sepak bola Italia. Dilansir dari Foot Italia, di tengah ketidakpastian masa depannya dan hubungan yang kurang baik dengan pelatih Patrick Vieira, striker Genoa Mario Balotelli malah terlihat bersemangat dengan melakukan sesi latihan sendiri. Balotelli menggelar latihan privat di saat rekan-rekannya sedang libur Natal dan Tahun Baru. Super Mario terlihat sedang berupaya agar ia bisa mendapatkan kepercayaan pelatih di tengah kondisi striker Genoa seperti Ekuban maupun Mesias sedang mengalami cedera. Kondisi ini memungkinkan si Bengal bisa mendapatkan menit bermain lebih untuk membuktikan kemampuannya saat laga melawan Lecce pada Minggu 5 Januari nanti. Sementara itu, dari Jerman tersiar kabar bahwa Borussia Dortmund sedang berupaya mencapai kesepakatan untuk mengangkut jasa bek PSG, Milan Skriniar. Get Football News Germany melaporkan bahwa bek asal Slovakia itu sudah dipersilakan oleh klub untuk hengkang dari Paris Januari ini. Meski Galatasaray terus mendekati Skriniar, namun masuknya di Borusan dalam perburuan diyakini akan membuat sang pemain berubah pikiran. Skriniar dilaporkan lebih tertarik bergabung ke Dortmund ketimbang harus tinggal di Turki. Dortmund sendiri kini sudah mengajukan opsi peminjaman dan pembelian secara permanen di akhir musim kepada pihak PSG.
Lanjut ke kabar berikutnya, ada Direktur Olahraga Global Red Bull Group yakni Jurgen Klopp yang dilaporkan oleh Tribal Football telah mengesampingkan kerjasama dengan klub Inggris Leeds United. Red Bull memang adalah sponsor resmi dan pemilik saham minoritas di Leeds United. Namun, Klopp mengatakan tidak akan ikut campur tangan di klub tersebut. Klopp beralasan ia ingin menjaga hubungan baik dengan para fans Liverpool. Klopp pernah berjanji pada fans The Reds bahwa ia tidak ingin mengkhianati hanya karena berkontribusi di tim Inggris lain selain Liverpool. Beralih ke kabar dari Belanda, media sepak bola asal Amsterdam Football Premier baru-baru ini telah menerbitkan susunan tim yang berisi 11 pemain terbaik Eredivisie selama paruh musim 2024-2025. Football Premier menentukan 11 terbaik tersebut berdasarkan voting dari halayak. Namun sebelumnya, Football Premier memilih 3 nominasi terlebih dahulu dari tiap posisi. Hasilnya, pemain timnas Indonesia yang bermain di FC Twente, Miss George masuk sebagai salah satu bek terbaik dalam formasi 4-1-4-1. El Nyengir memperoleh 67% suara. Di sektor bek tengah, Hal George terpilih bersama bek PSV Ryan Flamingo. Mereka berdua berhasil mengalahkan bek Feyenoord David Hanko. Sementara itu, dari kabar lainnya, dilaporkan oleh media Italia Tuttosport bahwa PSSI yang diketuai mantan pemilik Inter Erick Thohir disarankan untuk segera memecat pelatih Shin Tae-yong. Media Italia tersebut menganggap pelatih berpaspor Korea Selatan itu bukan pelatih yang cocok untuk melatih pemain berkualitas yang dimiliki timnas Indonesia. Shin Tae-yong dianggap Tuttosport tidak memuaskan secara permainan karena hanya tipe pelatih yang mengandalkan fisik dan berlari. Menurut Tuttosport, dengan kualitas pemain yang dimiliki, timnas Garuda lebih cocok dilatih pelatih asal Eropa.